aplikasi kasir restoran untuk pembuatan form laporan nota order pembayaran yang versi cetaknya. Oke. Jadi ini kelanjutan sebenarnya dari form order sama form pembayaran yang udah pernah kita buat. Kita pernah ngebuat form order pembayaran, form order dan pembayaran. Itu kalau kita lakukan transaksi di sini, cek, kita tambah barangnya. Nah, ini seharusnya ketika saya simpan itu dia akan menampilkan nota. Nah, ini yang mau kita buat. Tapi kalau sini kan langsung transaksi berhasil aja. Ini belum, berarti ini belum selesai. Pas pembayaran juga demikian. Ketika kita memilih salah satu dari apa namanya, dari transaksi yang sudah kita lakukan atau order yang sudah kita lakukan, itu ketika kita bayar harusnya di sini akan muncul cetak notanya. Jadi ada dua. Tapi pada dasarnya dari dua form ini notanya cuma satu. Cuman yang membedakannya adalah statusnya dipesan atau dibayar. Jadi pas waktu yang pertama dia cetak itu ketika statusnya masih dipesan. Tapi ketika kita melakukan pembayaran, dia cuman mencetak ulang yang tadi dengan status yang terbaru, yaitu dibayar. Itu doang. Jadi kita cuma buat cukup satu. Ya, kita buatnya cukup satu, tapi nanti kita multifungsikan dia. Nah, sebagaimana transaksi yang ada di sini kolom-kolomnya, maka kita buat desain nota seperti ini juga, seperti yang ada informasi di sini. Ya. Seperti informasi yang ada di sini. Coba saya tunjukkan dulu satu contoh dari aplikasi yang sudah saya buat. Untuk mengetahui ternyata nota itu secara standar atau secara default itu ada 3 jenis yang beredar di pasaran. Ya. Jenis pertama adalah nota kasir yang pakai Bluetooth. Kalau kalian pernah lihat, kalau kita beli-beli es di toko yang didorong itu, sukanya ada nota printer kecil yang sebesar-besar ini. Nah, itu dia mengeluarkan kertas dengan ukuran di 58 mm. Kecil dia. 58 mm. Nah, terus ada lagi kalau kalian belanja di Alfamart, itu printernya lebih besar, tapi tetap itu ya, tetap lurus kecil gitu ya. Keluarannya itu ukuran kertasnya ada 80 mm. Sama yang ketiga itu ada yang printer yang biasanya kalau kita bayar air, itu kan ada A5, itu ukurannya A5 namanya. Setengah kertas A4 itu A5. Nah, ini saya contohkan, misalkan di laporan penjualan yang sudah saya lakukan transaksi. Oh, tidak ada di sini, saya ambil bulan 1. Nah, ini saya kebetulan sudah memasukkan 3 jenis nota itu, tapi kalau kalian cukup satu aja karena yang dinilai sebenarnya cuma satu. Yang penting ada gitu. Nah, jadi ini konfigurasi sistem. Nah, ini saya coba lihatkan kalian yang paling besar, yaitu kertas jenis A5. Coba saya magnifier dulu. Kalau di aplikasi saya sudah saya buatin 3 jenis tuh. Nah, saya simpan dulu. Nah, sekarang coba kita cetak salah satu di detil laporan. Nah, ini saya cetak nih. Lihat? Ya, kelihatan ya? Ya. Nah, ini yang versi A4. A5. Printernya biasanya pakai printer yang suka bunyi. Kriket, gitu kan. Itu namanya versi dot matrix. Dot matrix. Karena dia pakai pakai kayak mesin ketik itu, pakai pita. Nah, tintanya di pitanya. Nah, jadi sekali gigi. Nah, jadi agak sedikit lebih besar, cuman biasanya informasinya lebih komplit. Nah, kalau yang di nota kasir yang biasa, ini saya ganti dulu. Ada yang versi yang paling standarnya, yang standar kebanyakan dipakai adalah ukuran 80 mm. Saya ganti ke yang ini. Ini kalau saya cetak, nah, gitu dia. Ya, ini 80 mm. Lihat dari sini sampai sini ya.
Perhatikan. Kalau saya ganti dia ke yang 58 mm, simpan. Kalau seperbesar, nah kalau tadi kan dari sini sampai sini kan, nah dia lebih kecil dikit. Jadi tinggal kalian sesuaikan. Karena kalau kalian pakai 80 mm terus pakai printer yang kecil pasti kepotong dia. Potong. Jadi memang sengaja saya di aplikasi saya sudah saya siapkan 3 jenis itu karena rata-rata yang di pasaran yang dipakai itu. Nah, untuk kalian hari ini yang kita akan buat itu yang versi 80 aja, yang standar. 80 mm. Itu biasanya sama ukurannya dengan kertas kalau kalian narik ATM di bank. Narik ATM di bank. Narik uang di ATM. Ya emang narik ATM juga di bank kan? Iya kan? Narik uang di ATM itu kan ada notanya biasanya kan? Nah, itu rata-rata standarnya ukuran 80 sama kayak Alfamart 80. Kita akan buat itu. Maka karena kita sistem mainnya adalah main HTML, seperti biasa kita kembali ngebuat sebuah desain di Word kita. Ini saya udah buat sebenarnya, cuman saya jelaskan sedikit. Paling pertama yang kalian atur adalah di file, bukan di file ya, di layout di sini nih. Page setup. Nah, ini saya pakai papernya yang awalnya tadi A4, saya cuma tinggal ganti width-nya menjadi 8 cm. 8 cm itu setara dengan 80 mm karena 1 cm itu 10 mm. Nah, gitu. Lalu ukuran marginnya, kalau marginnya sebenarnya bisa kalian buat 0,1 cm kiri dan kanannya, atau bisa pakai 0,2 juga boleh, ya, kiri dan kanannya. Kalau yang top ini dia standarnya minimal 3. Ini udah bawaannya si Office-nya, nggak boleh kita kasih 0,1, nggak mau dia. Kita save pasti akan diarahkan ke 0,3. Nah, save. Lalu sebenarnya ini adalah sebuah tabel. Karena tadi sudah kita contohkan ke kelas yang lain, kalau kita nggak pakai tabel, pas waktu kita buka di apa namanya di HTML-nya dia ke tengah. Sedangkan printer itu ngebaca pasti ngeprint yang di kiri. Gitu. Makanya di sini kita buatkan dia pakai tabel. Ini kalau kita munculkan anunya, rahasianya, ini kan kayak sulap ceritanya kan. Kalau kita munculkan rahasianya, ini adalah sebuah tabel, keseluruhannya sebuah tabel. Tuh. Nah, sebenarnya dia tabel, kita susun rapi-rapi. Salah semua? Nggak apa-apa. Jadi ini tabel, ini kan ada 3 bagian, terus yang ini kita merge, kita klik kanan, lalu di merge cell aja biar dia jadi satu. Nah, nanti bisa ditengahin. Kalau misalkan kalian ngebuatnya nggak pakai tabel, yang terjadi ini di tengah, nanti di tengah halaman dia muncul. Terus yang ininya nanti di sebelah kiri dia. Nggak akan muncul seperti gambar yang saya fotoin di grup tadi. Iya, yang gambar yang kedua, ini hasilnya saya bilang kan. Nah, itu rahasia kecil tapi sangat-sangat berperan. Nah, baru kalau mau membuat garis-garisnya ya pokoknya intinya kayak gini ya. Kalian buat, ini kan tabel-tabel semua nih kan. Nah, setelah udah jadi, ini ceritanya tabelnya kalian hilangkan garisnya. Ya kan? Kalau mau buat garis-garis bantuan, ya tinggal di blok aja area ini. Kita kasih border and shading. Lalu tambahkan nih kebetulan bagian bawahnya tanda garis. Jangan cari ini, jangan atas kiri kanan bawah kiri kanan atas, pakai ini yang bawah aja. Maka muncullah seperti ini. Akal-akalan aja. Ada yang aneh? Nah, lagi, ini juga sama, yang bagian ini kita kasih di bagian bawahnya aja. Maka kita border and shading, kita kasih dia begini, lalu ambil bawahnya aja. Tuh. Ya, ini atas bawah. Atas sama bawah. Tuh. Nah, ini kebetulan karena di atasnya kita kasih garis, bawahnya juga sebenarnya tidak perlu kita kasih garis. Ini udah otomatis kekat sama printernya, putus dia. Kalau yang auto cutter. Nah, jadinya seperti ini. Tuh, ya kan?
Nah, baru ini kita save. Tapi kalau kayak gini biasanya kita susah nanti untuk mengulang ini, ya. Karena ini kebetulan ada garis begini, nanti otomatis di setiap atasnya capcay atau di setiap atasnya es teh pahit akan ada garis seperti ini. Karena ini adalah bawaan dari tabelnya kan. Nah, paling aman itu kita tambahkan satu baris baru lagi. Sebentar, saya ulang. Saya tambahkan sebenarnya before-nya ya. Nah, ini juga tambahkan di sini. Nah, gitu. Nah, yang ini jangan dikasih. Yang ini, yang dicapcay ini jangan dikasih apa? Nah, ini juga ini kepotong. Kita ulang lah ya. Kita ulang, oke? Kita ulang. Nah, kan jadinya seperti itu. Kita ulang. Biar kalian benar-benar bisa. Anggaplah dia garis awalnya begini. Nah, kan awalnya kan begini kan? Ini saya simpan. Nah, ini kita bisa merge. Ini juga kita bisa merge. Kemudian ini kita boleh kecilkan dikit. Ini akal-akalan kita aja. Nah, gitu. Nggak mau dia? Nggak mau berarti tulisannya yang kita kecilkan. Pakein aja tulisannya ukurannya 0. Bisa nggak ya? Must be 1. Oke, kita kasih 1. Tuh kan? Akal-akalan aja. Ini kasih 1. Nah, ya kan? Sebagai pembatas. Betul. Jadi nanti kita mainkannya TR-nya ini aja untuk diulang-ulang. Supaya datanya kan makin banyak. Lalu kemudian ini kita hilangkan dulu. Jangan lupa save. Seperti tadi ini kita kasih garis bawah. Yang begini. Oke, yang ini sama kita kasih garis bawah juga. Yang ini kita kasih atas bawah. Nah, udah, itu doang. Barulah kita save. Setelah di save, barulah kita save as to web page filter. Kasih aja di desain nota, save yes. Yes. Continue. Adakah yang salah? Ini kenapa dia ngebesar? Oh iya. Ya, tanda garis itu. Jadi tanda garis itu tidak dikenal kayaknya oleh si HTML-nya. Jadi sebaiknya coba kita hilangkan aja dulu deh ya. Coba kita hilangkan. Nah, kan kita menguji nih yang kayak gini-gini nih. Coba kita hilangkan dulu semua. Save. Lalu file save as ke web page filter. Oh, aman ya. Berarti kita kasih garis biasa saja. Ya, tutup lagi, buka lagi. Ini view-nya adalah print out. Coba kita ulang, ini menjadi atau langsung aja di sini bisa kok sebenarnya ini. Ini kalian blok langsung kayak gini, boleh. Cara cepatnya. Berarti yang dikasih adalah atas dan bawah, atas dan bawah. Oke. Nah, ini juga sebenarnya dikasih atas dan bawah. Oh, lebih cepat ya. Nah, udah. Gini aja deh. Simpan. Lalu save as to web page filter desain nota. Yes. Yes. Aman. Nah, ini kalau kita buka di web, pas dia. Jadi seperti ini. Jadi nggak bakalan dia ke tengah. Nanti waktu di print pasti dia ngebaca kiri. Tuh. Ya. Di print dia pasti ngebaca kiri. Jadi printer itu akan ngeprint yang area kirinya. Nah, ini kan bisa kita atur nih. Ini pakai ini nggak ada pilihan di sini. Ini nanti printer yang akan ngebaca kertas apapun yang kita pakai. A4 kita pakai
pasti akan kebaca ngeprint yang di bagian kiri. Nah, udah. Desain kita sudah jadi. Sekarang cuman tinggal kita cek dulu di VB kita. Bagaimana caranya agar ketika transaksi selesai, dia akan mendeteksi nomor transaksi yang ada pada order tersebut. Mari kita kembali ke coding kita yang sebelumnya. Nah, ini mulai fokus karena dia mulai coding. Agak belibet. Ini saya tutup dulu. Di bagian simpan. Simpan codingnya, jangan sampai nanti ketika ditanya ya, mana coding simpanmu? Ini Pak. Nah ini Pak. Ya ada sering nih gini. Sering saya temuin. Mana codingnya? Oh itu. Oh cuma satu baris ya? Iya Pak. Dengan polosnya. Padahal kalau dia tekan Shift F2, maka inilah coding keseluruhannya. Oh. Namanya juga gupuh ya di depan. Karena hasil copy paste jadi. Nah ini sebenarnya F2, Shift F2 ya. Atau dengan cara lain, klik kanan, go to reference. Ada nggak? Nih. Nah, go to definition. Nah ini, perhatikan, kalau kita lihat sebenarnya kita sudah membuatkan dia nomor transaksi. Ini tinggal kita baca. Tinggal kita baca ini saja. Nah ini kan nih, mencetak nomor order. Nah ini kan codingnya belum selesai nih. Nah, pertama perhatikan, kita buatkan dulu satu sub untuk mencetak nota kita. Subnya samakan aja di modul semuanya. Biar dia rapi. Di modul aja biar nggak banyak-banyak coding di transaksi order. Kita taruh di modul. Kita buatkan namanya karena nanti satu sub ini dipakai di dua tempat kan? Di pembayaran, di order dan di pembayaran. Jadi kita buatkan sebuah function namanya cetak nota. Buka kurung. Di sini kita buatkan parameter nota. Cetak nota by file nomor transaksi as string. Udah itu doang. Ini jangan function tapi sub aja. Karena kita tidak membutuhkan nilai balik. Nanti kita kerjakan ini isinya. Nah, kita langsung tempatkan dulu di order nih. Modif dulu di sini sedikit. Jangan langsung bilang transaksi berhasil. Tapi kita buat dia atau kita ganti dia menjadi tanda pertanyaan. Transaksi berhasil. Cetak nota tanda tanya. Di sini menjadi validasi. Di sini jangan oke, tapi yes, no. Di sini jangan information tapi question. Lalu ini kita bungkus di dalam sebuah fungsi if. If paste. Jika dia menekan yes, barulah di sini kita panggillah sub cetak nota. Dari apa? Dari nomor transaksi yang di atas. Udah selesai. Ngerti? Nah, jadi di sini cuma gitu doang. Jadi waktu nanti pas nyetak, pas nyimpan nanti akan muncul pertanyaan transaksi berhasil cetak nota. Ketika kita tekan yes, maka dia akan mencetak. Kalau tidak, dia akan tutup. Siapa tahu aplikasi kalian belum dibelikan printer kan? Nggak mungkin ditekan yes kan? Kita kasih pilihan untuk dia menekan tombol no. Yang di ini juga sama di pembayaran. Dibayar kalau kita perhatikan di sana juga dia mendeteksi nomor nota yang dipilih. Nih, yang ditampung dalam variabel ID. Nah, di sini pun kita rubah dia. Pesanan telah dibayar. Cetak nota. Gitu kan? Di sini ganti menjadi validasi. Di sini ganti menjadi yes no. Di sini ganti menjadi question. Biar logonya. Nah, ini kita cut bungkus dalam if. If paste sama dengan yes. Then. Nah, itu tadi cetak nota dalam kurung ID. Ini hapus. Nah,
Jadi yang kita rubah di order cuma ini. Ini cetakannya hapus. Nah, jadi setelah refresh, ini juga setelah refresh nggak ya? Iya, tampil tabel. Sama aja, ini refresh juga jatuhnya. Ya, jadi yang kalian rubah yang di form transaksi order dan transaksi pembayaran. Udah, kita nggak akan pakai lagi ini, kita tutup biar jangan mengganggu konsentrasi kita. Ini biasakan, saya aja laptop saya yang super cepat kayak gini aja saya tutup deh. Karena setiap desain yang kita buka di sini, setiap bagian coding yang kita buka di sini akan menambah penggunaan memori di laptop kita. Itu yang kadang-kadang membuat kadang-kadang ketika kita simpan ternyata RAM kita cuma 2 GB, error. Nah, jangan kayak gitu. Tutup. Buka yang memang kalian lagi edit aja kalau bisa. Ya. Ini tutup. Udah tutup. Pembayaran tutup. Sisakan yang modul. Nah, di sini kita fokus. Di sini kita fokus. Perhatikan. Karena di sini kalau kita lihat di Word-nya kita ada banyak informasi seperti tanggal, nomor faktur, nama kasir. Nah, kalau ini dia ke apa ini? Kemudian total, ini semuanya ada di tabel order. Kalau yang ini ada di tabel order detail. Ya kan? Kalau kita lihat di database kita kan itu ada mana dia di sini. Nah, kan ada penjualan detail. Nah, sebenarnya kita sudah dapatkan itu di form-form yang lain. Nggak usah pusing-pusing untuk mendapatkan data transaksi yang di penjualan, ambil dia di laporan order. Di laporan order tuh ada tuh. Nih. Ini kan? Ini untuk mendapatkan informasi transaksinya. Memang di sini ada tanggal awal, tanggal akhir, nanti kita hilangkan. Untuk yang penjualan detail, itu ambil di laporan order detail. Udah ada tuh. Nah, ini tinggal kita manfaatkan aja. Gimana cara manfaatkannya? Ini cuma tinggal kita copy, taruh di sini. Paste. Tapi ini tidak mungkin tampung kan? Karena di sini dia di dalam subnota. Jadi dim penjualan gitu aja ya. Penjualan. As, nggak usah pakai as juga nggak apa-apa. Nah, select bintang from penjualan, bla 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 bla, where. Nah, where-nya di sini kita ganti. Ini temannya siapa tuh buka kurung ini? Temannya ini ya? Oke, ini hapus aja nih. Where, ini aja. Kita ganti menjadi ini. Where ID penjualan sama dengan yang kita isikan di parameter, yaitu nomor transaksi. Dah, gitu doang. Terus buat lagi untuk yang penjualan detailnya. Ambil lagi dari sini. Paste, jangan tampung. Ya, dim lagi penjualan detail atau detail penjualan. Select bla 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 bla, sama ini juga where. Nah, ini kebetulan udah. Cuman ininya bukan ID penjualan tapi nomor transaksi, sorry. Nah, udah. Berarti di dalam sini kita sudah mendapatkan data penjualan dan data detail penjualan. Tinggallah kita tempelkan di HTML yang sudah kita buat gitu dia. Dasarnya datanya ini. Pasti cuma satu nomor transaksi yang ada di sini, dan di detail penjualan pasti ada satu nomor transaksi dengan beberapa barang yang ada di dalamnya. Oke, kita lanjutkan dulu untuk mengcopy paste-nya. Berarti kayak kemarin tuh kita buatnya gimana? Masih ingat caranya? Masih ya? Kita buka pakai notepad. Lalu kita Ctrl A dulu. Copy. Lalu kita lepas di sini. Lalu kita kasih tanda titik 3, 1, 2, 3. Jangan lupa untuk menghilangkan tanda petik 2 menjadi tanda petik 2 kali. Itu sudah sakral. Petik 2 2 kali. Jangan lupa ini selection, replace. Ada 22, berarti lagi banyak, ada banyak.
Lanjut, sekarang kita jadikan dia nih apa kemarin dim teks HTML. Sebentar dulu, dim teks HTML string langsung aja string sama dengan, nah ini untuk yang HTML ini, terus yang di bawahnya kita ganti menjadi teks HTML apa dan sama dengan VB CRLF dan tanda petik 2. Udah, baru ini kita kopas sampai sini. Ini kita Ctrl H, paste. Pastikan di sini karena dokumen. Set, selesai masalah. Udah ya. Kalau sudah, yang dari pertama dulu. Nah, yang dari pertama dulu, yaitu adalah nama toko. Kalau kita lihat nota kita nih, lihat nih. Perhatikan ke nota kalian. Tuh, nah mungkin kan kalian tokonya flat seperti ini kan. Suatu waktu kan kalau memang aplikasi kalian dibeli oleh orang lain, nama tokonya pasti beda. Nanti kita buatkan setup untuk dia bisa mengganti nama tokonya. Nah, penyimpanan itu semuanya pasti di My Setting. Berarti kita harus buatkan nama toko, moto toko, alamat, HP, sama kata-kata yang paling bawah. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Berarti di My Project tambahkan di sini nota NT, nama toko, terus NT, moto toko, NT, alamat toko, NT, HP toko, NT, kata-katanya kan? Apa istilahnya itu? Keywords. Jangan pakai keyword. Kalau keyword beda. Pesan nota. Ya. Nah, untuk sementara boleh kalian isi manual dulu biar dia. Ini saya nggak mungkin kasih toko lapar hilang ya. Saya bedain ya. Biar kita tahu dari defaultnya nanti kalau udah benar dia pasti berbeda kan munculnya kan. Saya kasih nama toko saya misalkan Cuca Cimus Store. Moto saya adalah apapun ada untuk Anda. Alamatnya Texas, California. Perasaan Texas ya. California kan? Ya. USA. HP-nya dia +1 dia kalau di Amerika dia, saya biasa +1. Pesan nota thank you and don't forget to come back. Cuma back ya. Come back. Thank you and don't forget to come back. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, nggak usah lah ya. Muncrat. Oke, ini saya save dulu. Berarti kita sudah punya cikal bakal yang akan kita pakai di nota kita. Mari kita cari satu persatu. Nah ini. Yang pertama adalah nih, toko hilang lapar. Mana dia? Nah ini. Ini cuma tinggal kita ganti menjadi apa? My.setting. NT nama toko. Easy kan? Rasakan segala rasa. Mana dia? Ya udah, ini aja kita paste. Ini menjadi NT moto. Terus yang pertama aja di bawah. Sorry. Ini awalnya kan? Nih yang pertahanannya ada di bawah. Jadi ini kita hapus aja dari awal sampai akhir, enggak apa-apa nih. Di blok kayak gini. Pak, ininya hilang. Enggak apa-apa.
Teng. Ya, ente Mototoku. Nah, jalan Hos Aminoto Sudarso sampai sini nih, Texas. Ini ganti menjadi ente alamat. HP-nya di bagian HP-nya aja. Ngapain saya buat begini? Hapus saja langsung. Paste. Ini ente HP tuh. Yang paling bawah ada, itu adalah pesan-pesannya, itu mana dia? Selamat datang dan nih, dari terima kasih ini kita hapus. Paste. Ini ente pesan. Udah kan? Sampai di sini aman. Sekarang tinggal modif yang ini. Yang data, tanggal, dan segala macam. Nah, untuk tanggal sendiri itu kita ngambil dari tabel penjualannya. Adapun barang-barangnya kita ngambil dari tabel detail penjualannya. Maka kita pemakainya yang ada di sini ini kebetulan udah ketampung di dua variabel ini. Nah, kita cari tanda tanya yang pertama. Find tanda tanya. Tuh, nah. Saya nggak pakai XXX lagi sekarang. Tanda tanya. Tanda tanya pertama adalah kalau kita lihat di sini tanggalnya. Berarti tinggal kita buat begini. Kalau mau cepat sebenarnya, ini penjualan ini bisa kita tambahkan di sini titik select, buka kurung, tutup kurung, buka kurung, 0, tutup kurung. Nah, gitu. Boleh kayak gini. Ini juga sama. Apa tadi? Titik select, buka kurung, tutup kurung, buka kurung, 0, tutup kurung. Pak, apa bedanya? Oke, kita lihat. Kalau kita nggak pakai select begini, darah nyuruh kamu jawab perpus. Udah jauh sekali materinya. Perhatikan bedanya. Kalau saya kasih dia di sini, berarti pas pemanggilan ya, pas pemanggilan, perhatikan. Pas pemanggilan itu kita nggak perlu lagi kasih. Cukup tinggal tanda petik 2, tanda dan apa tadi? Penjualan. Langsung titik item. Apa yang mau kita ambil? Tanggal. Nah, gitu. Perhatikan. Tetapi kalau di sini kita nggak kasih, nih, lihat nih. Maka di sini harus kita kasih penjualan, titik select. Nah, gitu. Paham nggak maksudnya? Ya, jadi ketimbang ini panjang-panjang yang di bawah-bawahnya, lebih baik ini yang select, bintang select sampai 0 ini kita cut, kita pindahkan dia ke paling atas gitu. Hanya proses tempatnya aja. Tuh, biar kalian tuh paham kenapa harus saya taruh di atas atau taruh di bawah. Oke, lanjut. Tanggal sudah. Berarti ini tinggal kita kopas lagi untuk yang berikutnya. Tanda tanya berikutnya adalah nomor faktur, berarti ID ID underscore. Terus yang tanda tanya yang ketiga adalah kasir. Kasir ini jangan pakai kodenya, namanya saja. Berarti kasirnya adalah pengguna. Berarti di sini kita taruhin nama underscore pengguna. Nah, dah selesai untuk yang mengambil di tabel penjualan. Sekarang kita ngambil yang di detail penjualan. Ini pasti akan ada banyak barang di situ. Maka kita akan cari template-nya dan kita looping dia. Nah, template-nya adalah ini. Captcha open, ini jumlahnya, ini harga satuannya, ini totalnya. Nah, ini nanti kita, ini kebetulan sampelnya ada 2, berarti yang kita butuhkan cuma 1. Berarti yang S the pahit ini kita hapus. Coba kita cari dulu deh. Kita cari TR-nya dari si captcha open. Nih dia nih. Nah, ini TR-nya mulai dari nih.
Ini TR pembukanya untuk tulisan captcha open. Ini TR pembukanya untuk yang harganya. Berarti dia bloknya itu dari sini sampai di penutup TR yang ini. Nah ini. Nah, tuh. Saya tambahin spasinya. Tuh. Ini satu blok, ini menampilkan dari sini sampai sini. Nah, gitu. Ya. Ini kan ada TR-nya, ini juga ada TR-nya. Nih, TR-nya ini, penutupnya ini, TR-nya ini, penutupnya ini. Nah, yang untuk blok TR berikutnya yang ini, yang as the pahit ini tidak kita pakai. Mulai dari TR ini, penutupnya ini hapus. Sorry, kelewatan. Hapus. Ini pembuka TR, penutup TR-nya ini hapus juga. Berarti yang saya hapus tuh yang bagian, nah sampai sini nih yang saya blok ini. Ini dibiarkan aja karena ada TR juga di sini kan, TR yang pembatas itu ya, diamin aja, ya kan? Ada TR pembatas cuma sampai sini, dia area kosong. Berarti inilah yang akan kita looping. Ingat loopingnya gimana kemarin? Kita cuma tinggal tambahkan for each dari detail isi in detail penjualan sama kayak tadi itu select titik select buka kurung tutup kurung enter. Adakah yang salah? Oh iya, sorry. Ini detail penjualan sudah kita kasih select di atas kan? Nah, ini sebenarnya dia tidak cocok. Untuk yang ini tidak usah dikasih tanda 0 ini. Nah, gitu. Karena 0 itu untuk per satu biji. Kalau sedangkan ini kan ada banyak, nanti di looping lagi. Berarti ini kita hilangkan 0-nya. Nah, baru for isi in detail penjualan. Ini udah ada error. Nah, ini tinggal kita geret ke dalam. Set. Oke? Sini aman ya. Dah. Sekarang tinggal kita tidak pakai nomor urut kan di sini kan? Yang dipakai adalah, perhatikan. Yang dipakai kalau kita lihat di sini ada total. Total penjualan mau ngambil dari tabel ini atau mau dibuatin looping sendiri? Tapi sebenarnya bisa mana-mana ya. Kalau kita lihat di tabel kita kebetulan sudah ada di penjualan itu kolom total penjualan. Berarti biarkan ini ngambil dari tabel penjualan aja. Berarti tidak perlu dibuatkan looping-loopingan. Perhitungan menggunakan looping. Cari dia mana tulisan 80.000. Nah ini. Nih. Tinggal kita ketik dua kali, tanda dan 2 kali. Mana dia tadi? Ini ya. Nah ini. Apa tadi? Penjualan titik item dari kolomnya apa namanya? Total penjualan. Coba kita lihat benar enggak? Di paling atas cara lihat. Betul enggak total penjualan? Mana dia? Ya, benar ya. Total penjualan. Cuman perhatikan kalau seperti ini maka dia jadinya 80.000. 80.000 tanpa ada tanda titik. Ingat ini harus diformat. Nah, ini kita cut aja dulu. Kasih tulisan format, lepas dulu, baru kasih formatnya. Ingat pagar-pagar, pagar 0. Nah, ini untuk memberikan titik di setiap kelipatan 1000 atau 3 digit 0. Ya sama aja sih. Udah. Ada lagi? Tidak ada. I think is aman. Oh ini belum nih. Nih. Isi ini belum nih. Ini kan captcha open ini namanya kan? Berarti di sini kita ketik dua kali, tanda dan 2 kali, lalu isi titik item titik nama menu. Ya enggak? Sorry, harus dikasih tanda petik. Underscore menu. Coba kita cek aja langsung. Benar enggak? Ya kan? Nama menu, jumlah, harga, baru total harga yang kita pakai. Berarti tadi mana dia? Nih. Nih, nama menu sudah. Ini copy lagi. Mana yang tadi tanda 2? Nah, ini 2.
Ini mile 2-nya nggak perlu karena sebenarnya kita nggak pakai href ya. Tapi nggak apa-apa lah, biarkan aja dia warnanya hijau sedikit ya. Khusus untuk yang di situ biar hijau ya, ada agak keren-keren dikit lah. Nah ini kita cut set. Ini adalah jumlah 25.000 inilah adalah harga. Nanti kita formatin. Baru 50.000 ini adalah total harga. Beda. Yang di ini yang di tabel nih. Penjualan detail. Nih kan? Total total harga malah. Total harga malah di sini. Yang total penjualan tadi yang paling bawah total dari keseluruhan barang. Kalau ini kan per barangnya. Ini total harga. Oh, udah bener. Tuh. Nah, cuman ini total harganya harus kita kasih format supaya di setiap kelipatan 3 digit dikasih titik. Pagar, koma, pagar 0. Jumlah sama enggak? Sama. Harga sama enggak? Sama. Kita aja ya. Jadi kasih format paste, koma, pagar 0. Tuh. Ada lagi, ada jumlah juga sama. Siapa tahu dia belinya 1000 item. Bakso 1000, Pak. Ya kan? Siapa tahu. Kasihkan aja karena itu berbau angka, tetap harus kita format. Mana dia? Koma, pagar, koma, pagar 0. Udah, semua udah diformat. Baik itu jumlah, harga, dan total harganya. Saya pikir ini sudah selesai. Tinggal kita menempat. Nah, ini penempatannya. Pak, kan kita kemarin udah buat form namanya cetak laporan. Tapi cetak laporan ini kebetulan nih sudah dipakai di di laporan cetak yang punyanya yang order dan pembayaran, ya kan? Apakah saya harus ngebuat form lagi? Kalau kamunya pusing, buat form lagi. Tapi saya ajarkan ilmu baru supaya kalian bisa memanfaatkan satu form yang sama dengan penggunaan yang sama, tapi dengan data yang berbeda. Gini aja caranya. Kita buatkan. Nah ini sebenarnya paling amannya sih, paling cepat kita buat form baru lagi. Namanya cetak laporan nota. Simple sebenarnya. Tapi saya pengen kamu dapat ilmunya untuk menggandakan duit. Iya kan, menggandakan form. Satu form bisa dipakai di beberapa data. Jadi untuk membuat satu form ini bisa dipakai, maka kita harus membuatkan satu variabel untuk mengidentifikasi form itu sedang dipanggil oleh siapa? Apakah dipanggil oleh laporan order pembayaran ataukah lagi dipanggil oleh transaksi order atau transaksi pembayaran? Kita buatkannya di sini dim nilai kiriman. Gitu. As integer pastinya. Nah, supaya bisa nilai kiriman ini dibaca dari form yang lain, maka di sini jadi public. Nah, public nilai kiriman as integer. Nah, udah. Ini tambahan baru ya. Saya kasih keterangan ya. Tambahan baru. Terus, ini kita blok dulu sampai habis. Nih, cut di sini. Ini buatkan kayak fungsi case atau fungsi if, boleh pakai select case saja. Select case dari nilai kiriman. Jika yang ngirim itu nilainya 1, jika nilai kirimannya 1, baru yang tadi. Ngerti nggak? Yang ini. Jika nilai kirimannya 2, nanti ini untuk yang dari transaksi order. Jika nilai kirimannya 3, ini adalah transaksi pembayaran. Nah, kayak gitu.
Coba kalian perhatikan dulu. Jadi yang coding tadi kita bungkus di case 1. Nih, di case kalau dia dikirim nilainya 1. Nah, untuk membaca nilai kiriman tersebut bagaimana? Nah, ini kita jadikan dulu yang ini deh, yang udah kita buat. Form laporan order, mana dia? Laporan pembayaran. Nah, ini. Kok 8 sih? Ini jadi 1. Ya, belum jadi codingnya ini sih. Laporan pembayaran. Oh ya, kita gabung ya kemarin ya. Di form apa namanya? Per order ya semuanya ya. Ah, ini berarti boleh saya hapus ya. Saya nggak pakai berarti ini ya. Nah, ini 2 ini dah. Ini juga belum ada codingnya kayaknya nih. Yes. Nah, ini pemanfaatan namanya. Ini saya hapus aja biar jangan mengganggu saya. Laporan pembayaran saya hapus. Delete. Yes. Kemarin yes. Aman. Nah, berarti semuanya di laporan order. Di bagian cetak. Nah, ini. Cetaknya saya F2 dulu. Nah, ini kan kalau kita lihat. Dia manggil dari membuat form laporan menjadi maximize. Terus dia tampilkan. Tapi sebelum itu, buatkan FRM cetak laporan sama dengan titik nilai kiriman sama dengan 1. Berarti ketika dia nilai kirimannya 1, maka di sana akan ngebaca oh yang ditampilkan adalah laporan order gitu. Kan gara-gara di sini nilai kirimannya 1, otomatis si cetak laporan akan ngebaca. Oh, berarti yang dikerjakan yang di bagian 1 ini aja. Nah, nanti berarti di form-form yang lain berarti beda. Nah, berarti ini udah aman ya. Untuk yang versi lama. Sekarang di laporan apa tadi? Nih, modul. Ini masih sama. FRM. FRM apa? FRM cetak laporan titik nilai kiriman sama dengan 2 sekarang. Gitu. Terus sebentar. Terus apa lagi? FRM nilai kiriman 2 FRM cetak laporan titik show. Sebentar, kita lihat algoritmanya dulu. Ini masukkan ke sini. Oh ya. FRM cetak laporan titik web browser 1 dokumen teks ya kemarin ya? Atau HTML? Ya, dokumen teks sama dengan teks HTML. Coba kita lihat dulu atau yang mana yang mau? Mana paling bawah tadi? Ya, dokumen teks sama dengan teks HTML. Atau gimana maunya? Maunya yang ini masukin ke sana langsung semuanya itu gimana? Bisa sebenarnya. Bisa. Kalian misalkan gini maksud saya. Ini langsung kalian blok. Berarti kita nggak perlu pakai ini dong. Cetak nota. Coba saya pelajari dulu ya. Ini kan dia buat HTML-nya. Setelah itu dia masukkan ke form laporan form cetak laporan web browser 1 dokumen. Setelah itu baru dia taruhin nilai kirimannya sama dengan 2. Sebenarnya udah nggak perlu sih. Coba kita tes.
Terus di sini ngapain? Nggak ada. Kalau kayak gini caranya nggak ada. Oke, lanjut. Berarti ini boleh seperti ini. Cobain, nggak perlu pakai nilai kiriman jatuhnya ini. Karena dia langsung diisiin manual di sini. Tapi saya nggak mau begitu. Saya maunya gini deh. Ini saya lepas di sini. Kayaknya udah nih, nggak perlu deh. Udah bisa nih. Bisa nih. Ini nggak perlu pakai nilai kiriman juga bisa nih jadinya. Tapi nggak apa deh, kirimin di sini nilai kirimannya 2. Ini terus cetak laporannya so. Oke. Berarti di sini di mana tadi? Di sini udah nggak perlu pakai ini. Nah, hanya pas nilai kiriman 1 lah dia baru menampilkan yang ini. Kalau nilai kirimannya 2 dan 3 dia ngikutin yang ada di modul. Nah, gitu maksudnya nih. Nah, udah. Boleh kita tes aja dulu deh. Coba saya jalankan ya. Kalau saya ngerubah, karena ini videonya dari awal udah begitu, konsepnya kita ikutin aja yang itu. Takutnya membuat bingung ya. Ya. Coba kita tes ya. Budi melakukan pembelajaran di meja 01. Nah, dengan keterangan rambut keriting. Simpan, dia bilang transaksi berhasil cetak nota yes. Tuh kan? Masuk kan? Ya. Cuman yang belum masuk adalah logonya. Tuh. Nah, ini tinggal dicetak sama dia. Masuk dah ke printer. Gitu loh. Ya. Sip ya? Nah, sekarang kita coba tes. Bisa nggak yang tadi 2 coding itu berfungsi di pembayaran juga gitu loh. Satu yang kita kurang adalah statusnya. Harusnya dimunculkan juga statusnya biar tahu itu nota pesanan atau nota pembayaran. Nih, ini udah bisa juga sebenarnya. Tuh. Ya kan? Sama aja isinya. Cuma nanti harusnya kita tambahkan ini. Di bawah kasir ini tambahkan 1 status, bahwa nanti dia bisa tahu itu masih di status dipesan atau status dibayar. Nih kalau bisa buat dia ke tengah seperti ini. Nah, berarti itu mainannya di sini. Jangan langsung show, tapi tambahkan apa? FRM cetak laporan titik start position sama dengan center screen. Nah. Terus apa lagi ya tadi yang saya mau rubah di sini? Kita langsung aja ngedit di sini, nggak usah ngedit di Word-nya lagi. Kita indang-indang aja. Tadi ada nomor HP udah. Mana tadi? Yang terakhir adalah ID penjualan udah. Nggak salah nama ini ya. Nama pengguna. Nah, ini kan kalau kita lihat nama pengguna itu bloknya di sini dia. TR pembukanya adalah ini. TR penutupnya adalah ini. Nah, ini berarti bisa kita copy. Lepas di sini. Nah, ini udah tinggal kita ganti kata-katanya. Yang tadinya adalah mana dia? Ini kan penjualan, nama pengguna. Berarti ini kita ganti menjadi status. Cuman apakah ada yang kurang? Mana tulisan kasirnya di sini? Kok nggak kedetek? Nah, ini deh nih. Nih. Kasir. Ya nih. Nih, ini kan yang untuk status ya. Kasirnya kita ganti menjadi status. Udah, itu doang. Apalagi yang penting ya? Keterangan perlu enggak?
Kayaknya perlu deh keterangan. Perlu keterangan. Biar kita tahu juga kan di nota order itu kan. Ya keren aja. Tapi kalau terangan sih paling pasnya itu ditaruh di bawahnya harga. Di bawahnya harga. Total harga itu loh, total harga yang 80.000 tadi itu loh. Nih, yang di bagian 80.000 ini nanti kita buatkan satu kotak lagi di sini. Itu bunyinya keterangan. Coba kita cari mana dia yang 80.000 itu nih, total penjualan. Kita lihat TR-nya. TR-nya mana dia? Ini TR pembuka. Ini TR penutup. Berarti ini aja kita copy nih. Nah, ini tek paste. Nah, cuman ini kan kalau dia bilang total ya. Total. Berarti ini kita hapus RP-nya ini sampai sini. Tap. Ini untuk blok pertama. Baru mana tulisan totalnya? Nah, ini totalnya inilah baru kita kasih sama seperti yang ini. Apa tadi? Tambahin ya. Keterangan titik 2 baru tanda dan 2 kali baru penjualan titik item kolom keterangan. Sorry hurufnya kecil. Kalau emang ada. Kalian mau di HTML bingung gimana sih? Ini kan saya copy paste bagian-bagiannya dari HTML, saya duplikat kan? Saya duplikat, cari bagian TR-nya, pasti TR tempatnya. Yuk kita lihat dulu aja yuk. Ini jadinya nih. Pesan umum. Nah, ini kan ada keterangan nih. Gigi congang. Tapi nanti dilihat di notanya. Gigi congang kamu bilang saya. Ulang deh terus. Yes. Udah kan? Bisa kan? Gigi congang. Kok di bawah, Pak? Ini gara-gara ini sebenarnya satu kan ini tadinya kepotong kan di sini kan? Nah, itu seharusnya kita kalau mau ngambil formatnya yang paling pas itu adalah formatnya ini. Si thank you ini. Gimana tuh? Harusnya iya, nggak apa-apa ulang. Kan cuma main codingan doang kan? Nah, berarti ini tadi saya mana tadi yang keterangan ini kan dari TR sini sampai TR sini kan? Hapus, jangan takut-takut guys. Mana dia yang TR-nya untuk keterangan? Ini dan ini. Nah, ini kita copy. Baru paste di sini. Nah, baru ini kita ganti menjadi apa tadi? Penjualan titik item keterangan. Nah, gitu dia. Tambahin dong bumbu apa? Keterangan atau note aja ya. Bahasa Inggris tuh ya. Keterangan titik 2. Mau dikasih enter enggak? Kalau mau kasih enter tinggal tambahkan aja di sebelum penjualan ini tanda dan dulu VB CRL dah dua. Tuh, VB keterangan VB CRL penjualan baru item isinya. Kita ulang lagi guys. Order Bapak Budi melakukan pemesanan. Udah nggak congang? Simpan. Yes. Terangan udah nggak congang. Gitu kan kalau ada. Nggak mau dia ngeter.
Oh iya ya, lupa saya. VB-nya beda dia, VB-nya apa? Enternya di VB sama enternya di HT. Ya udah, enggak usah dah. Usah kasih. Bisa, enggak salah kalau di HTML itu enternya pakai BR kan? Ini berarti VB-CLL-nya kita hilangkan. Di sinilah kita kasih tag BR. Udah. Oh, ini multi multi talent kita nih. HTML oke gitu kan. Apalagi selain itu, logonya bermasalah. Ya udah, yang bermasalah kita bilangkan. Mana tadi bilangnya logo? Di sebelum tulisan ya? Nih, image ini ya. Ini dari P ini sampai P ini. Boleh nggak dihapus? Boleh. Nah, dah. Tes. Transaksi order. Mata biru. Nah, ya. Keterangan mata biru. Thank you and don't forget to come back. Jadi ya, ada lagi nggak? Ada. Pak, saya tuh lupa menekan tombol no. Saya lupa menekan tombol yes pas waktu cetak nota. Yang saya tekan justru tombol no. Bagaimanakah saya mencetak ulang nota yang sudah saya buat? Oke. Gimana caranya? Cuman kamu tinggal tambahkan di form laporan order detail. Di situ kan ada cetak nih, pending dia bilang di sini kan. Nah, ini tambahkan codingnya cetak laporan yang ditransaksi order. Apa tadi yang dipanggil nih? Nah, ini kan? Mana dia? Simpan mana simpan? Nih, udah cuma tinggal ini. Kamu copy, tes, taruh di laporan order detail, tes. Nah, nomor transaksi ini ganti menjadi ID penjualan. Selesai. Jadi ketika kamu lupa untuk mencetak, jangan tadi udah, transaksi udah dilakukan nih. Masa saya buat transaksi baru? Oh enggak, tinggal masuk ke laporan, rekap. Nah, ini mana yang mau kamu cetak? Ini misalkan, tinggal pilih detail, lalu cetak. Tuh, kembali lagi dia ke nota yang. Tapi ini statusnya apa nih? Dibayar. Yang ini misalkan kita pengen tahu yang dipesan, cetak lagi di sini. Oh, bukan di sini. Klik 2 kali dulu atau detail dulu, baru cetak. Tuh, dipesan. Udah. Jadi ya. Jadi ini udah kita bisa cetak nota kita di print. Nah, ini GG sudah. Tetapi ini untuk ukuran 80 mm. Seandainya kalian mau buat yang versi berbeda ya tinggal dibuat lagi di Word-nya, dibuatkan fungsi if nanti di sana. Jika my settingnya adalah 80 mm yang ditampilkan yang 80. Jika my settingnya adalah 58 mm berarti yang ditampilkan yang itu. Mau yang pakai A5 ya tinggal tampilkan. Itu atur di sistem kalian. Oke, jadi untuk laporan cetak nota sudah aman di video ini. Tinggal besok kita membuat untuk pengaturan-pengaturan seperti pengaturan konfigurasi sistem, pengaturan yang ini nih. Ganti password, ini kan belum semua nih. Ganti password, pengaturan ganti wallpaper, ganti warna tampilan, kayak gitu-gitu. Jadi kita bisa ngerubah warna-warna dari anunya kita, aplikasinya kita. Mudahan tidak ada pertanyaan karena pertanyaan itu akan menyulitkan. Kalian tinggal ikutin aja yang ada di sini. Tambahan satu ya. Tambahan satu. Ini kalau saya klik 2 kali nggak mau muncul detailnya, harus pencet ini banget ya. Ini kan padahal cuma tinggal mainan dikit aja nih. Di laporan tadi ya. Laporan order. Nah, ini kan tinggal tambahkan event di sini. Event dari data grid view 1
Mana data grid satu? Double klik. Apa codingnya? Detail. Dah. Itu doang. Jadi pas saya klik di sini, laporan nih tinggal klik 2 kali bisa kok. Tuh kan? Nggak perlu harus pakai ini. Ini sebenarnya kalau kita yang melengkapi apa aja fitur. Ini sebenarnya fitur-fitur simple tapi memudahkan pengguna kita ketika mengakses aplikasi kita. Sama ini nih. Ini pembayaran nih. Masa nggak dikasih orang tahu detailnya apa gitu. Ini Bapak tadi yang ini ya, yang total belanjanya 20.000 ya. Apa pesanan Pak ya? Lupa saya gitu. Gimana dong? Oh ya, ini kayaknya ini ada yang aneh nih. Tuh, masih bisa saya ketik-ketik nih. Nah, ini harusnya enable editingnya dimatikan untuk transaksi pembayaran. Saya aja lupa. Ini sebenarnya bukan lupa, waktu itu kemarin tuh waktu saya ngajarin itu masalah enable tuh yang wajib dicentang hanya yang di laporan order. Kalau di laporan pembayaran kalau kita centang saya bilang kayak gitu-gitu. Lupa lah dibalikin lagi. Nah ini juga kalau bisa kita buatkan detail. Caranya bagaimana? Tinggal buat aja sub. Ambil dari sub order detail. Transaksi order ya? Laporan ya? Laporan order detail. Nih, satu bundle ini kita copy. Lepas di transaksi pembayaran. Cuma kita belum punya tombolnya kan? Anggap aja kita taruhnya di data grid view dulu. Lepasnya dulu di sini. Mana dia dibayar? Nah, ini di sini dah. Bisa nggak? Bisa kan? Bisa, udah selesai. Tinggal masukkan di data grid view 1. Apa? Double klik. Apa detail. Nah, tambahkan tombol, boleh. Di laporan order. Copy. Taruh di transaksi pembayaran. Paste. Dah. Apa di sini? Detail. Tambahkan juga di form ini. Detail itu pakai apa dia? Case F1 ya? Betul nggak? Coba lihat di laporan order. Detail itu pakai case berapa? F1. Sip. Jadi kita juga bisa lihat. Ini kan kelengkapan aplikasi sebenarnya nih ya. Pak Budi ya, iya tadi pesannya nggak salah nasi goreng sama es teh manis ya Pak ya. Oh iya. Jadi udah ada. Sebelum dia mengkonfirmasi untuk pembayaran. Oh ya udah Pak, Bapak mau bayar sekarang? Oh iya. Tinggal dibayar. Cetak nota yes, print, tek, selesai. Ini Pak, udah dibayar ya Pak ya? Nih Pak, kenapa dibiarkan ini ada tanggal ada jamnya? Kalau ini boleh, supaya ditahu tanggal dan jamnya. Memang itu tujuan kita gitu. Karena kalau nota wajib komplit dia sampai jam-jamnya supaya tahu kita di jam segini tadi tuh si ini yang ngerjain. Gitu. Kalau dia ada selisih duitnya kan, misalkan kurang 20.000 bayarnya, ternyata dia kasih 50 dia angsul orang 35 misalkan. Atau misalkan orangnya yang kurang bayar misalkan di 20.000 dia angsul 20.000 jadi 30.000 belanja orang. Kayak gitu. Itu masalah teknis. Ya, saya akhiri videonya untuk yang hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga bermanfaat.